Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Karel Shibapa. Semoga kita diberi kesehatan dan kesuksesan. Jangan lupa untuk like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, serta tulis komentar kalian dan tonton sampai akhir. Oke, kita mulai ceritanya. Damar adalah seorang sopir ojek online berusia 32 tahun yang hidup di pinggiran Semarang. Setiap pagi ia bangun sebelum matahari terbit, memanaskan motornya yang sudah mulai berisik, lalu membuka aplikasi sambil berharap orderan cepat masuk. Hidupnya sederhana dan tidak pernah jauh dari rutinitas, tetapi di balik itu ada kegelisahan yang tidak pernah benar-benar hilang sejak ibunya meninggal secara tiba-tiba. Ia sering berbicara sendiri di kamar, seolah ibunya masih ada, meskipun ia sadar itu hanya bayangan pikirannya. "Kalau kamu masih ada, mungkin aku nggak bakal sendirian begini," gumamnya suatu malam sambil menatap foto lama yang mulai pudar. Di kontrakan kecil itu, Damar tinggal sendiri, hanya ditemani suara kipas angin yang berderit dan sesekali suara tetangga yang bertengkar di dinding sebelah. Pemilik kontrakan, Pak Wiryo, adalah pria tua yang jarang bicara, tetapi selalu memperhatikan penghuni dengan mata tajam. "Kalau malam jangan sering pulang lewat jalan atas, Mas," katanya suatu sore tanpa menjelaskan alasan lebih lanjut. Damar hanya mengangguk, mengira itu sekadar nasihat biasa dari orang tua yang terlalu banyak khawatir. Namun, nada suara Pak Wiryo saat itu terdengar lebih berat dari sekadar peringatan biasa. Ada sesuatu yang seperti ditahan dalam kalimatnya. Hari-hari Damar berjalan dengan pola yang sama, menerima orderan, mengantar penumpang, makan seadanya di warung pinggir jalan, lalu pulang saat tubuhnya sudah kelelahan. Ia jarang menolak orderan, bahkan jika harus melewati jalan sepi atau kawasan yang tidak ia kenal. Salah satu rute yang sering ia lewati adalah Jalan Raya Cibodas, jalan panjang dengan lampu yang redup dan pepohonan tinggi di kedua sisi. Banyak pengendara menghindari jalan itu saat malam, tetapi bagi Damar, jalan sepi berarti perjalanan lebih cepat. Yang penting sampai, soal takut nanti saja, katanya pada temannya, Riko, sesama pengemudi. Riko sendiri adalah satu-satunya teman dekat Damar yang sering mengingatkannya untuk tidak terlalu nekat. Mereka sering bertemu di pangkalan kecil dekat minimarket, berbagi cerita sambil minum kopi sachet. "Lu tuh terlalu berani, Mar. Kadang bukan soal berani, tapi soal ngerti batas," ujar Riko sambil menatap jalan kosong. Damar hanya tertawa, menganggap itu sebagai kekhawatiran berlebihan. Ia tidak pernah percaya hal-hal mistis secara serius, meskipun kadang merinding ketika mendengar cerita orang lain. Baginya, selama bisa melihat dan menyentuh, berarti itu nyata. Namun, beberapa minggu sebelum kejadian kabut itu, Damar mulai mengalami hal-hal kecil yang aneh. Ia sering mendengar suara ibunya memanggil saat sedang berkendara, padahal tidak ada siapapun di belakangnya. Ia juga beberapa kali merasa seperti tersesat di jalan yang sebenarnya sangat ia hafal. "Perasaan tadi lewat sini, kok jadi beda ya?" gumamnya sambil memperlambat motor. Setiap kali itu terjadi, jantungnya berdegup lebih cepat, tetapi ia selalu berhasil menemukan jalan kembali. Ia menganggapnya sebagai kelelahan semata. Suatu malam, saat hujan turun ringan dan udara terasa lebih dingin dari biasanya, Damar kembali melewati Jalan Raya Cibodas. Lampu jalan berkedip-kedip, menciptakan bayangan yang bergerak, tidak menentu di aspal basah. Ia melihat sekilas sesuatu seperti sosok berdiri di pinggir jalan, tetapi ketika ia menoleh lebih jelas, tidak ada apa-apa di sana. "Halusinasi lagi," bisiknya sambil menggeleng.
Namun perasaan tidak nyaman itu tidak pergi, malah semakin menempel di dadanya. Keesokan harinya, ia menceritakan kejadian itu kepada Riko dengan nada santai, mencoba menertawakan dirinya sendiri. Riko tidak tertawa. "Lu yakin itu cuma capek?" tanyanya dengan serius. Damar mengangkat bahu, mencoba terlihat yakin meskipun sebenarnya ia mulai ragu. Ada sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan, tetapi ia juga tidak ingin mengakuinya. Mengakui berarti menerima bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari yang ia pahami. Pak Wiryo kembali menegurnya malam itu saat Damar hendak keluar. "Kalau nanti kabut turun, jangan diterobos," katanya dengan suara pelan namun tegas. Damar berhenti sejenak, merasa kata-kata itu terlalu spesifik untuk sekadar nasihat. "Kabut biasa kan, Pak?" tanyanya setengah bercanda. Pak Wiryo tidak menjawab langsung, hanya menatapnya lama sebelum berkata, "Enggak semua kabut itu cuma kabut." Kalimat itu menggantung di udara, seperti sesuatu yang belum selesai. Damar tetap pergi malam itu. Karena aplikasi menunjukkan banyak orderan di area atas, ia merasa tidak punya pilihan selain mengejar penghasilan. Motor tuanya meraung pelan saat ia melaju, dan pikirannya mencoba mengabaikan semua peringatan yang ia dengar. Dalam hatinya, ada dorongan keras untuk terus maju, seolah sesuatu menariknya ke arah jalan itu. Cuma perasaan, katanya pada dirinya sendiri, mencoba menenangkan pikiran. Ketika ia mendekati jalan raya Cibodas, udara tiba-tiba berubah lebih dingin, dan kabut mulai muncul perlahan dari sela pepohonan. Lampu jalan menjadi buram, dan suara dunia terasa meredam, seperti ditelan sesuatu yang tidak terlihat. Damar memperlambat motornya, mengingat kata-kata Pak Wiryo, tetapi ia tetap melaju. "Sebentar saja, habis ini balik," bisiknya. Ia tidak tahu bahwa keputusan itu adalah awal dari sesuatu yang tidak akan bisa ia pahami sepenuhnya. Kabut itu bukan sekadar fenomena alam. Kabut itu adalah pintu. Dan di balik pintu itu ada sesuatu yang sudah lama menunggu. Kabut semakin tebal saat Damar melaju pelan, dan suara mesin motornya terdengar seperti teredam oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Lampu depan hanya mampu menembus beberapa meter ke depan, sementara sisanya tenggelam dalam putih yang menekan. Dari kejauhan, ia kembali mendengar suara kentongan, kali ini lebih jelas dan teratur, seperti tanda bahaya yang disampaikan berulang. Damar menelan ludah dan berbisik, "Ini cuma kampung biasa, pasti ada orang." Namun, tidak ada suara manusia, hanya gema kosong yang memantul di dalam kabut. Tiba-tiba motornya mati tanpa peringatan, membuat tubuhnya terdorong ke depan. Ia mencoba menyalakan kembali, tetapi mesin hanya bergetar lemah lalu diam. Di saat itu, ia mendengar suara langkah kaki kecil di belakangnya. Perlahan ia menoleh dan melihat anak kecil yang sama seperti di gapura, berdiri dengan mata kosong. "Mas masih mau masuk?" tanya anak itu pelan. Damar berusaha menenangkan diri, mencoba rasional, meskipun jantungnya berdegup keras. "Kampung ini apa namanya?" tanyanya, berusaha terdengar biasa. Anak itu tersenyum tipis, tetapi senyumnya terasa tidak hangat. Yang masuk jarang nanya nama. Jawabnya singkat. Angin dingin berhembus, membawa bau tanah basah yang terlalu pekat. Tanpa pilihan lain, Damar menuntun motornya melewati gapura yang kini tampak semakin tua dan retak. Tulisan Kampung Sabrang terlihat seperti baru diukir, tetapi lumut yang menempel menunjukkan usia yang tidak wajar. Saat ia melangkah masuk, suara dari dunia luar benar-benar hilang. Yang tersisa hanya suara napasnya sendiri dan detak jantung yang semakin cepat. "Tenang, ini cuma desa," gumamnya. Di dalam, ia melihat rumah-rumah kayu berjajar rapi, tetapi tidak ada cahaya listrik, hanya lampu minyak yang redup di beberapa teras. Beberapa pintu terbuka sedikit,
seolah ada yang mengintip dari dalam. Damar merasakan pandangan yang tidak terlihat mengikuti setiap langkahnya. "Permisi, ada orang?" Panggilnya dengan suara bergetar. Tidak ada jawaban. Tiba-tiba, sebuah pintu terbuka perlahan dengan bunyi berderit panjang. Seorang wanita tua keluar, wajahnya pucat dan matanya cekung. "Kamu terlambat," katanya datar tanpa emosi. Damar mengerutkan kening, bingung dengan maksudnya. "Terlambat apa, Bu?" tanyanya. Wanita itu tidak menjawab, hanya menunjuk ke arah dalam kampung. "Kalau mau keluar, jangan lihat belakang," ucapnya pelan. Kata-kata itu membuat bulu kuduk Damar berdiri. Ia ingin bertanya lebih jauh, tetapi wanita itu sudah masuk kembali dan menutup pintu. Suara kunci terdengar jelas. Damar melanjutkan langkah dengan ragu, mengikuti jalan tanah yang terasa terlalu panjang untuk ukuran kampung kecil. Setiap beberapa langkah, ia mendengar suara bisikan yang tidak jelas, seperti banyak orang berbicara bersamaan. Kadang terdengar seperti namanya dipanggil, kadang seperti tangisan. "Damar, pulang!" Suara itu terdengar sangat mirip dengan suara ibunya. Ia berhenti mendadak, napasnya tertahan. "Bu?" katanya lirih, tanpa sadar. Dari balik salah satu rumah, ia melihat bayangan seseorang berdiri. Perlahan bayangan itu melangkah keluar dan bentuknya semakin jelas. Itu adalah sosok ibunya dengan wajah yang sama seperti sebelum meninggal. Air mata Damar hampir jatuh antara rindu dan takut. "Bu, ini beneran ibu?" tanyanya dengan suara bergetar. Sosok itu tersenyum lembut, persis seperti yang ia ingat. "Iya nak, ibu nunggu kamu," jawabnya pelan. Suaranya hangat, tetapi ada sesuatu yang terasa salah. Damar melangkah mendekat, tetapi langkahnya terasa berat, seolah tanah menahannya. "Kenapa ibu di sini?" tanyanya. Sosok itu tidak langsung menjawab, hanya mengulurkan tangan. "Ikut ibu, nanti kamu ngerti," katanya. Di saat itu, suara lain terdengar dari belakang. "Jangan!" teriak suara anak kecil yang tadi. Damar menoleh sekejap, dan saat ia kembali melihat ke depan, sosok ibunya sudah berubah. Wajahnya memanjang, matanya hitam kosong, dan senyumnya melebar, tidak wajar. Napas Damar tercekat, tubuhnya membeku. Suara detak jantungnya kini terdengar seperti jenderang perang di telinganya. "Ini bukan ibu," bisiknya panik. Sosok itu melangkah lebih dekat, gerakannya patah-patah seperti boneka rusak. "Kamu kan kangen ibu?" katanya dengan suara yang kini terdengar serak. Bau busuk mulai tercium. Damar mundur perlahan, berusaha tidak berteriak. "Siapa kamu?" tanyanya dengan suara hampir hilang. Sosok itu tidak menjawab, hanya tertawa pelan yang berubah menjadi suara tangisan. Di sekelilingnya, pintu-pintu rumah mulai terbuka bersamaan. Banyak wajah muncul dari kegelapan. Beberapa di antaranya tampak manusia, tetapi sebagian lain tidak utuh. Ada yang tanpa mata, ada yang dengan wajah terbalik, ada yang hanya bayangan hitam. Mereka semua menatap Damar dengan ekspresi kosong. "Kamu sudah masuk? Sekarang giliranmu tinggal," bisik mereka serempak. Damar berbalik dan berlari tanpa arah, meninggalkan motornya yang masih mati. Jalan yang tadi lurus kini bercabang-cabang dan setiap cabang terlihat sama. Kabut semakin tebal dan suara langkahnya sendiri terdengar seperti dikejar. "Keluar, keluar," katanya berulang kali. Namun semakin ia berlari, semakin kampung itu terasa luas. Ia melihat kembali gapura di kejauhan, tetapi setiap kali ia mendekat, jaraknya tidak pernah berkurang. Seolah gapura itu hanya ilusi yang selalu menjauh. "Ini nggak mungkin," napasnya terengah. Di saat itu, suara wanita tua terdengar lagi dari kejauhan. "Sudah kubilang, jangan lihat belakang," katanya. Damar membeku, menyadari sesuatu. Ia perlahan menoleh ke belakang,
melanggar peringatan itu, dan disitulah semuanya berubah. Di belakangnya tidak ada jalan yang tadi ia lewati. Hanya deretan wajah-wajah itu berdiri diam menatapnya. Dan di tengah mereka, sosok yang menyerupai ibunya kini tersenyum lebih lebar dengan mata yang sepenuhnya hitam. "Sekarang kamu nggak punya jalan pulang," katanya pelan. Kabut menutup seluruh pandangan dan suara dunia luar benar-benar hilang. Kabut menutup rapat seluruh arah, membuat Damar seperti terjebak di dalam ruang tanpa batas yang terus berubah. Nafasnya memburu, dadanya naik turun cepat, dan suara detak jantungnya semakin keras seperti dipukul dari dalam. Sosok-sosok di belakangnya tidak bergerak mendekat, tetapi justru itu yang membuatnya lebih takut. Mereka hanya berdiri, menunggu, seolah yakin Damar tidak akan bisa pergi kemanapun. Ini bukan nyata, gumamnya berulang kali, tetapi suaranya sendiri terdengar asing di telinganya. Damar mencoba berjalan perlahan ke arah lain, menjauh dari kerumunan wajah itu, dan tiba-tiba jalan di depannya berubah menjadi lorong sempit di antara rumah-rumah kayu. Dinding rumah terasa terlalu dekat, seakan menekan tubuhnya dari kiri dan kanan. Dari dalam rumah terdengar suara orang berbicara pelan, seperti percakapan keluarga biasa, tetapi nadanya datar tanpa emosi. "Dia sudah datang, satu lagi," bisik suara itu. Damar berhenti sejenak, merasakan tenggorokannya kering. Sebuah pintu di sebelah kanannya terbuka sendiri, memperlihatkan ruangan gelap dengan satu lampu minyak yang berkedip. Di dalam, seorang pria tua duduk di kursi bambu, menatap lurus ke arah Damar tanpa berkedip. "Masuk," katanya singkat. Damar ragu, tetapi rasa takutnya bercampur dengan keingintahuan yang tidak bisa ia kendalikan. Ia melangkah masuk perlahan. Di dalam ruangan itu, udara terasa lebih dingin dan bau tanah basah semakin kuat. Pria tua itu menunduk sedikit, lalu berkata, "Kamu bukan yang pertama." Damar mengerutkan kening. "Maksudnya?" tanyanya dengan suara pelan. Pria itu menghela napas panjang sebelum menjawab, "Semua yang masuk ke sini punya sesuatu yang belum selesai." Damar menelan ludah, merasa kata-kata itu menusuk lebih dalam dari yang ia kira. Ia teringat ibunya, rasa bersalah karena tidak sempat menemaninya di saat terakhir. "Aku cuma lewat, aku mau keluar," katanya, mencoba bertahan pada logika. Pria tua itu tersenyum tipis, tetapi senyumnya penuh kelelahan. "Tidak ada yang cuma lewat di kampung Sabrang," jawabnya. Tiba-tiba, suara ketukan keras terdengar dari luar, berulang-ulang seperti seseorang memukul pintu dengan panik. Damar menoleh dan pria tua itu langsung berdiri. "Jangan dibuka," katanya cepat. Tetapi ketukan itu berubah menjadi suara teriakan. "Tolong, tolong saya." Suara itu jelas, suara manusia. Damar tidak tahan dan membuka pintu. Dan di luar, ia melihat seorang wanita muda dengan wajah pucat dan pakaian basah. Wanita itu menangis, memegang lengan Damar dengan erat. "Mas, saya tersesat. Saya nggak bisa keluar," katanya terbata. Damar menoleh ke belakang, tetapi pria tua itu sudah menghilang. Ruangan itu kosong. Ia kembali menatap wanita itu. "Kamu dari mana?" tanyanya. Wanita itu menggeleng cepat. "Saya nggak tahu. Tadi cuma lewat jalan, terus kabut, terus sampai sini," jawabnya. Nafasnya tidak teratur, seperti seseorang yang sudah lama berlari. Damar merasa ada kesamaan nasib di antara mereka. Namun saat ia hendak mengajak wanita itu pergi, ia menyadari sesuatu yang janggal. Kaki wanita itu tidak menyentuh tanah sepenuhnya, sedikit melayang di atas permukaan. Damar mundur perlahan, wajahnya berubah tegang. "Kamu siapa?" tanyanya dengan suara bergetar. Wanita itu berhenti menangis secara tiba-tiba. Kepalanya menunduk, lalu perlahan mendongak dengan gerakan patah. Matanya kosong,
hitam pekat tanpa putih sama sekali. "Kamu harus tinggal," katanya datar. Suaranya kini terdengar berat dan tidak manusiawi. Damar berlari lagi tanpa menoleh, kali ini lebih panik dari sebelumnya. Lorong yang tadi sempit kini terasa semakin panjang, seperti tidak ada ujungnya. Dari kiri kanan, tangan-tangan muncul dari dalam dinding kayu, mencoba meraih tubuhnya. Ia menepisnya dengan panik, berteriak tanpa sadar, "Lepas, lepas!" Suara-suara mulai bersatu menjadi satu gema besar, memanggil namanya berulang kali. "Damar, Damar!" Suara itu datang dari segala arah, membuatnya kehilangan orientasi. Ia tidak tahu mana depan dan mana belakang. Dunia seolah berputar tanpa arah. Tiba-tiba ia terjatuh, tersandung sesuatu yang tidak terlihat. Saat ia bangkit, ia menyadari ia kembali berada di depan gapura yang sama. Namun kali ini, gapura itu berbeda. Tulisan Kampung Sabrang tampak seperti berlumuran sesuatu yang gelap. Di depan gapura, berdiri Pak Wiryo. Damar tertegun, matanya melebar. "Pak," katanya tidak percaya. Pak Wiryo menatapnya dengan ekspresi yang tidak bisa dibaca. "Kamu akhirnya masuk juga," katanya pelan. Suaranya sama, tetapi ada sesuatu yang hilang dari nadanya. Damar mendekat perlahan. "Pak, tolong saya. Saya mau keluar," katanya dengan harapan yang tersisa. Pak Wiryo menghela napas panjang. "Saya juga dulu bilang begitu," jawabnya. Kalimat itu membuat Damar membeku. "Dulu?" tanyanya pelan. Pak Wiryo menatap kabut di belakang Damar. "Saya sudah lama di sini, tapi di luar orang masih lihat saya," katanya. Suaranya terdengar kosong, seperti seseorang yang sudah kehilangan dirinya sendiri. Damar merasa dunia di sekitarnya runtuh perlahan. Artinya, Damar tidak sanggup melanjutkan kalimatnya. Pak Wiryo menatapnya dalam-dalam. "Tidak semua yang keluar benar-benar keluar," katanya pelan. Kabut kembali bergerak dan suara kentongan terdengar lebih cepat, lebih keras. Dan kali ini Damar menyadari sesuatu yang lebih mengerikan. Kampung itu tidak hanya menjebak tubuh, ia menjebak sesuatu yang lebih dalam dari itu. Kabut berputar perlahan di sekitar gapura, dan Damar berdiri kaku di hadapan Pak Wiryo yang kini terlihat jauh lebih tua dari biasanya. Wajah pria itu pucat dengan garis-garis halus yang tampak seperti retakan, seolah tubuhnya bukan lagi milik dunia luar. Suara kentongan berdentum semakin cepat, menciptakan ritme yang memicu panik di dada Damar. "Pak, ini semua apa?" tanyanya dengan suara nyaris putus. Pak Wiryo tidak langsung menjawab, hanya menatap lurus ke arah kabut yang bergerak seperti bernapas. "Ini tempat orang-orang yang tidak selesai dengan hidupnya," kata Pak Wiryo akhirnya. Suaranya pelan tetapi jelas. Damar menggeleng cepat, menolak penjelasan itu. "Saya nggak punya urusan di sini, Pak. Saya cuma lewat," katanya. Pak Wiryo tersenyum tipis, senyum yang penuh kelelahan. "Semua yang bilang begitu, akhirnya tetap tinggal," jawabnya. Damar merasa sesuatu runtuh dalam dirinya, seperti harapan yang perlahan hancur. Ia teringat ibunya lagi, suara yang tadi ia dengar, wajah yang ia lihat. "Tadi saya lihat ibu saya." "Itu bukan ibu saya, kan?" tanyanya pelan. Pak Wiryo menghela napas panjang. "Kampung ini tahu apa yang kamu rindukan," katanya. Kalimat itu menusuk dalam, membuat Damar terdiam. Tiba-tiba, tanah di bawah kaki mereka bergetar halus dan kabut mulai membuka jalan ke arah dalam kampung. Dari dalam, suara-suara tangisan, tawa, dan bisikan bercampur menjadi satu, menciptakan kekacauan yang tidak bisa dijelaskan. "Dia sudah bangun," kata Pak Wiryo dengan nada yang berubah serius. Damar menoleh cepat. "Siapa?" tanyanya. Pak Wiryo tidak menjawab langsung, tetapi langkahnya mundur perlahan. "Yang punya kampung ini," katanya singkat. Udara tiba-tiba menjadi lebih dingin, dan bau busuk semakin kuat,
seperti sesuatu yang membusuk bertahun-tahun. Dari dalam kabut, sesuatu mulai bergerak. Awalnya, hanya bayangan besar yang tidak berbentuk, tetapi perlahan mulai terlihat jelas. Sosok itu tinggi, terlalu tinggi untuk manusia, dengan tubuh yang seperti tersusun dari banyak bagian yang tidak selaras. Wajah-wajah muncul di tubuhnya, saling bertumpuk, beberapa menangis, beberapa tertawa. Damar mundur dengan napas tersengal. "Ini apa?" bisiknya. Salah satu wajah di tubuh itu bergerak dan Damar mengenali wajah ibunya di sana, bercampur dengan wajah-wajah lain. "Nak," suara itu terdengar lagi, tetapi kini bercampur dengan puluhan suara lain. Damar memegang kepalanya, mencoba menolak kenyataan itu. "Ini bukan ibu, ini bukan ibu," katanya berulang. Sosok itu mendekat perlahan. Setiap langkahnya membuat tanah bergetar kecil. Suara kentongan kini berhenti, digantikan oleh suara detak jantung yang sangat keras, seperti berasal dari seluruh kampung. "Kamu dipanggil karena kamu belum selesai." Suara itu berbicara, tetapi tidak jelas dari mana asalnya. Semua wajah di tubuhnya bergerak bersamaan. Damar jatuh berlutut, tubuhnya gemetar. "Saya cuma mau pulang," katanya dengan suara pecah. Sosok itu berhenti beberapa langkah darinya. "Pulang itu harus ditukar," jawab suara itu. Kata-kata itu menggantung, penuh ancaman yang tidak perlu dijelaskan. Pak Wiryo menutup matanya, seolah sudah tahu apa yang akan terjadi. "Setiap yang keluar, harus ada yang menggantikan," katanya pelan. Damar menoleh cepat ke arahnya. "Maksudnya saya harus..." Kalimatnya terputus. Pak Wiryo tidak menjawab, tetapi tatapannya cukup menjelaskan. Tiba-tiba bayangan lain muncul di sisi kampung, sosok-sosok manusia yang berdiri diam. Mereka semua menatap Damar, wajah mereka kosong, seperti menunggu keputusan. Damar melihat wajah-wajah itu dan menyadari sesuatu. Mereka semua pernah seperti dirinya. Sosok besar itu mengulurkan sesuatu yang tampak seperti tangan, tetapi bentuknya berubah-ubah. "Pilih," katanya. Suara itu menggema, membuat udara bergetar. Damar merasa tubuhnya membeku, pikirannya kacau. Ia melihat ke arah gapura, yang kini tampak lebih dekat dari sebelumnya. Namun, di depan gapura itu, berdiri seorang anak kecil, anak yang sama dari awal. Anak itu menatapnya dengan serius. "Kalau kamu keluar, kamu harus ninggalin sesuatu," katanya pelan. Damar menatapnya dengan mata lebar. "Apa?" tanyanya. Anak itu tidak langsung menjawab, hanya menunjuk ke arah sosok besar itu. "Yang paling kamu sayang," katanya. Kalimat itu menghantam Damar lebih keras dari apapun. Ia teringat ibunya lagi. Rasa bersalah, rasa rindu, semua bercampur. Sosok besar itu mendekat sedikit lagi. "Kamu bisa pulang, atau kamu bisa tinggal bersama mereka," katanya. Wajah-wajah di tubuhnya tersenyum bersamaan, menciptakan ekspresi yang tidak manusiawi. Damar menutup mata sejenak, mencoba berpikir. Ia teringat kehidupannya, kesepiannya, penyesalan yang belum selesai. Lalu ia membuka mata dan menatap sosok itu. "Kalau saya tinggal, apa yang terjadi?" tanyanya pelan. Sosok itu tidak menjawab langsung, namun dari tubuhnya, suara ibunya muncul lagi. Kali ini lebih jelas. "Jangan pulang, di sini ibu ada," katanya. Air mata Damar jatuh tanpa bisa ditahan. Hatinya terbelah antara logika dan emosi. Pak Wiryo berteriak pelan, untuk pertama kalinya menunjukkan emosi. "Jangan dengar, itu bukan dia," katanya. Suara itu mengguncang Damar. Ia menoleh ke arah Pak Wiryo, lalu kembali ke sosok itu. Detik-detik terasa melambat. Damar melangkah satu langkah ke depan, dan seluruh kampung menahan napas. Damar melangkah maju dengan tubuh gemetar. Matanya menatap lurus ke arah sosok besar yang penuh wajah-wajah itu. Nafasnya tidak teratur, pikirannya kacau, tetapi ada satu hal yang akhirnya ia sadari.
Semua yang ia lihat bukan sekadar ketakutan, melainkan godaan yang dirancang dari luka terdalamnya. "Saya nggak mau tinggal," katanya pelan, tetapi suaranya terdengar jelas di seluruh kampung. Sosok itu berhenti bergerak. Wajah-wajah di tubuhnya berubah ekspresi secara bersamaan, dari tersenyum menjadi datar. "Maka kamu harus bayar." Suara itu menggema lebih dalam, lebih berat. Damar menutup matanya sejenak, lalu menatap kembali dengan keberanian yang dipaksakan. "Saya nggak punya apa-apa lagi selain diri saya," katanya. Kata-kata itu keluar begitu saja, tanpa ia rencanakan. Kabut di sekitar mereka mulai berputar lebih cepat dan tanah bergetar lebih kuat dari sebelumnya. Sosok itu perlahan menunduk mendekat. Wajah-wajahnya semakin jelas dan mengerikan. "Itu cukup," jawabnya singkat. Tiba-tiba tangan-tangan bayangan keluar dari tanah, melilit kaki Damar. Damar berteriak keras saat tubuhnya ditarik ke bawah, tetapi ia tidak jatuh sepenuhnya. Ia merasakan sesuatu ditarik keluar dari dalam dirinya, sesuatu yang tidak terlihat tetapi sangat terasa. Nafasnya terputus, matanya membelalak. "Apa yang kamu ambil?" katanya terbata. Tidak ada jawaban. Dalam satu hentakan, semua berhenti. Damar terjatuh ke depan, menghantam aspal dingin. Ia membuka mata perlahan, dan yang ia lihat bukan lagi kampung itu. Lampu jalan redup kembali terlihat, suara kendaraan samar terdengar di kejauhan. Kabut mulai menipis, dan jalan raya Cibodas kembali seperti semula. Motornya tergeletak di samping, mesin mati. Damar bangkit perlahan, tubuhnya terasa ringan tetapi juga kosong. Ia menoleh ke belakang, tetapi tidak ada gapura, tidak ada kampung. Hanya jalan kosong dengan pepohonan tinggi. "Saya keluar," bisiknya. Suara klakson terdengar dari kejauhan, membuatnya tersentak. Seorang pengendara lain melintas dan menatapnya sekilas. "Mas, kenapa di tengah jalan?" tanya orang itu. Damar tidak langsung menjawab, hanya mengangguk pelan. Ia menyalakan motor, dan kali ini mesin langsung hidup. Tanpa berpikir panjang, ia melaju pergi dari jalan itu, meninggalkan semua yang baru saja terjadi. Namun, sepanjang perjalanan pulang, ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Dunia terasa terlalu sunyi. Saat sampai di kontrakan, Pak Wiryo sudah berdiri di depan pintu, seperti menunggu. "Kamu selamat," katanya pelan. Damar menatapnya lama, mencoba membaca sesuatu dari wajah pria itu. "Saya keluar, Pak," jawabnya. Pak Wiryo mengangguk perlahan, tetapi ekspresinya tidak sepenuhnya lega. "Semua yang keluar pasti berubah," katanya. Damar tidak memahami maksudnya, tetapi ia terlalu lelah untuk bertanya lebih jauh. Ia masuk ke kamarnya dan menutup pintu. Malam itu, ia duduk di tepi kasur, menatap kosong ke dinding. Tidak ada rasa lega, tidak ada rasa takut, hanya hampa yang tidak bisa dijelaskan. Ia mencoba mengingat wajah ibunya, tetapi tiba-tiba ia tidak bisa. Damar membeku. Ia membuka galeri di ponselnya, mencari foto ibunya. Foto itu ada, tetapi wajah ibunya terasa asing, seperti melihat orang yang tidak pernah ia kenal. "Ini siapa?" bisiknya pelan. Tangannya gemetar. Di luar, angin berhembus pelan, membawa suara yang sangat samar. "Mas, kamu sudah pulang?" Suara anak kecil itu terdengar lagi. Damar menoleh cepat ke arah pintu. Tidak ada siapapun. Namun di cermin kecil di sudut kamar, bayangan Damar terlihat berbeda. Senyumnya terlalu lebar. Dan di balik pantulan matanya, samar terlihat kabut putih bergerak pelan, seperti sesuatu yang belum benar-benar pergi. Demikianlah cerita horor pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe-nya.